Sobat Pio, welcome back to Kila Podcast edisi ke-42. Di episode ini, kalian bakal ditemenin sama aku Ajeng. Dan aku bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan. Jadi, buat Sobat Pio, langsung aja yuk pasang earphone kalian dan dengerin podcast ini sampai selesai. Udah pasang earphone kalian? Sebelum aku masuk ke topik pembahasan, aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Sobat Pio hari ini? Aku harap kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Di episode kali ini, kita bakal bahas sesuatu yang relate-nya bisa nyentuh sampai tulang rusuk. Pernah nggak sih kalian ngerasa hal-hal yang katanya gampang kok justru jadi sumber air mata paling deras? Katanya remaja itu masa paling indah. Kenapa malah sering ngerasa capek, bingung, bahkan pengen ngilang? Katanya nilai bagus itu tinggal belajar. Tapi kok makin dipelajarin makin pusing. Katanya tinggal milih jurusan sesuai passion. Realitanya malah nangis gara-gara disuruh milih hidup sebelum ngerti arti hidup. Ya, inilah hidup remaja. Di permukaan kelihatan simpel, tapi dalamnya ribet, rumit, dan sering bikin mewek diem-diem. Nah, aku bakal ajak kalian buat ngulik bareng-bareng hal-hal yang katanya gampang, tapi nyatanya bikin kita nahan tangis di kamar. Dari tekanan sekolah yang kayak lomba lari maraton tanpa garis finish, sampai dilema jurusan dan masalah keluarga yang gak semua bisa kita ceritain. Kita bakal ngomongin semuanya dengan jujur, tanpa basa-basi. Jadi, yuk kita simak bareng-bareng. Kita mulai dari yang paling relate. Siapa sih yang belum pernah ngerasain hal kayak gitu? Disuruh dapat nilai bagus, ranking atas, ikut lomba, dan aktif organisasi. Tapi tetap harus sehat, jangan stres, harus tidur cukup. Lah, aku ini manusia apa robot hybrid sih? Kadang udah usaha mati-matian, tapi hasilnya zong. Ironisnya malah dibandingin sama si A yang katanya nggak pernah belajar, tapi nilainya bagus. Enak bener hidupnya ya. Sementara kita ngejar tidur aja susah. Tugas hari ini belum kelar, besok udah dikasih 3 lagi. Belum eskul, panitia acara, bantu orang tua, belajar ujian, semua diborong. All in one page. Dan yang paling nyesek ketika udah begadang buat ngerjain tugas, nilainya malah di bawah yang nyontek. Capek banget kan? Tapi ya gimana, tetap harus senyum, tetap harus semangat. Soalnya kita takut dibilang lemah, padahal dalam hati pengen banget teriak, istirahat dong. Boleh gak sih? Milih jurusan tuh gak segampang milih rasa es krim. Coba dulu, gak suka, tinggal ganti. Ini soal hidup, masa depan, dan sayangnya gak ada fitur trial 7 hari. Seringkali kita pengen A, tapi keluarga minta B. Kita jago di X, tapi disuruh fokus ke Y. Lebih rumit lagi, kadang kita sendiri belum tahu, aku sebenarnya pengen jadi apa sih? Tenang Sobat Pio, gak semua orang langsung nemu panggilannya. Dan itu normal banget. Kita hidup di masa dimana milih jurusan tuh kayak milih nasib. Pilihan apapun rasanya salah. Kita minat di C, tapi katanya gak punya masa depan. Parahnya lagi, kita sering disuruh buru-buru milih, padahal belum nemu jati diri. Tapi ingat, gak apa-apa kalau harus ganti arah. Itu bukan gagal, itu bagian dari proses. Kadang tujuan kita baru kelihatan setelah kita berani melangkah. Jadi jalanin aja dulu. Ada satu bagian di dalam hidup remaja yang sering banget dilupain orang dewasa. Bagian paling sunyi. Kita sering kelihatan baik-baik aja, senyum di sekolah, bercanda sama temen. Tapi begitu pulang ke rumah, kamar jadi tempat paling jujur. Tempat kita bisa nangis tanpa takut dibilang drama. Karena kenyataannya banyak dari kita yang capek, sesek, bingung, tapi nggak bisa cerita, takut dikatain manja, takut jadi bahan omongan. Akhirnya semuanya dipendam sendiri. Harus tetap kelihatan kuat, harus tetap jadi anak baik. Padahal hati remuk rendam. Dan yang lebih berat, kadang kita nggak cuma capek di sekolah, tapi juga capek di rumah. Jadi kalau kamu lagi di fase ini, dengerin baik-baik ya.
rasa capekmu valid, perasaanmu penting, kamu gak lebay, dan yang paling penting, kamu gak sendirian. Kadang kita tuh terlalu sibuk jadi kuat, sampai lupa jadi manusia itu juga butuh ruang buat rapuh. Kita sering banget pura-pura kuat, takut dibilang lemah. Padahal siapa sih yang kuat terus tiap hari? Gak ada. Kita semua punya hak buat capek, buat nangis, bahkan buat bilang, aku gak sanggup. Dan ini dia 3 hal simpel tapi penting dari aku biar kita nggak kejebak jadi kuat yang pura-pura. Yang pertama, kasih izin ke diri sendiri buat istirahat. Capek itu wajar, tidur sebentar, journaling, atau sekedar dengerin lagu bisa jadi cara healing kecil yang berharga. Yang kedua, cerita ke orang yang tepat. Kamu gak harus cerita ke semua orang, cukup satu aja yang kamu percaya. Kadang yang kita butuhin cuma didengerin tanpa dihakimi. Yang ketiga, jangan gengsi minta tolong. Serius deh, minta bantuan itu bukan tanda gagal. Justru itu bukti kamu tahu batasmu dan itu keren banget. Ingat, kuat itu bukan berarti nggak pernah jatuh, tapi bisa bangun lagi meski pelan-pelan. Dan kamu udah luar biasa kuat sampai detik ini. Nah, Sobat Pio, itu tadi obrolan kita tentang hal-hal yang sering numpuk di kepala, tapi jarang dapat ruang buat dibahas. Tentang sekolah yang nuntut banyak, pilih jurusan yang membingungkan, keluarga yang kadang bikin sesak, dan perjuangan buat tetap kuat meski hati rapuh. Dengerin baik-baik ya, kamu gak harus sempurna, gak harus selalu bisa, dan gak apa-apa kalau kamu lagi bingung. Semua itu bukan tanda kamu gagal, tapi bukti kamu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan itu emang seringkali gak nyaman. Ingat ya Sobat Pio, kalau hari ini kamu ngerasa capek, istirahatlah. Kalau kamu ngerasa sendirian, ingat, selalu ada tempat buat kamu cerita. Dan kalau kamu ngerasa lemah, percaya deh, itu manusiawi. Yang penting, kamu terus jalan, terus belajar, terus hidup, satu hari dalam satu waktu. Buat Sobat Pio, selalu kasih jejak kalau kalian sudah dengerin Kilau Podcast dengan cara like, komen, subscribe, dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya. Biar Sobat Pio nggak ketinggalan podcast-podcast edisi selanjutnya. Ajeng pamit. Well, goodbye.